Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus mengambil moto pontifikatnya atau moto kepausannya Miserando atque eligendo, atau dalam bahasa Indonesia, ia memandangnya dengan penuh kasih lalu memilihnya. Moto ini merupakan sebuah pilihan dari homili dari Venerabilis Beda, seorang rahib Benediktin yang hidup sekitar tahun 600-an. Dalam homili inilah Paus Fransiskus kemudian mengambil inspirasi, mengambil moto ini. Homili Santo Beda ini disampaikan pada pesta Santo Matius, Rasul yang kita juga rayakan pesta ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Santo Matius kita mendengarkan sebuah kisah yang begitu menarik mengenai panggilan dari Rasul Matius. Sebenarnya kalau kita membaca Injil ini ada dua bagian yang sama. Bagian pertama mengisahkan di mana Yesus melihat Matius yang duduk di rumah cukai. Bagian kedua juga diawali dengan kata melihat. Orang Farisi melihat Yesus yang duduk makan bersama dengan pemungut cukai. Kedua kisah ini sebenarnya diawali dengan kata melihat. Namun yang membedakan adalah cara melihat. Kalau Yesus melihat seorang pribadi Matius, tetapi orang Farisi melihat hal, bukan melihat pribadi yang ada di situ, yakni Yesus yang makan bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus melihat dari segi bahwa pribadi Matius adalah orang baik yang bisa mengalami transformasi, perubahan dan pertobatan. Tetapi orang Farisi melihat dengan mata penilaian, melihat dari sudut pandang dosa dan kesalahan, keterbatasan, kelemahan dari orang lain. Sebenarnya panggilan Yesus adalah sebuah momen istimewa di mana menunjukkan kasih dan kerahiman Allah. Yesus melihat dengan sebuah pandangan wajah belas kasih. Sebaiknya orang Farisi melihat dengan sebuah penghakiman dan penilaian. Saudara-saudari yang terkasih, kisah panggilan dari Matius mengajak kita sebagai orang beriman agar mampu melihat seperti Allah melihat dengan mata penuh belas kasih, bukannya dengan mata penghakiman dan penilaian. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia dewasa ini sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mampu melihat dengan mata belas kasih. John Caputo, seorang pemikir Katolik, dalam bukunya Agama Cinta menulis bahwa agama semestinya bagi para pencinta. Agama mestinya bagi orang-orang yang mampu mencintai. Namun sayangnya dewasa ini tak jarang terjadi agama berada di tangan orang-orang yang tidak mencintai, yang sebaliknya sedang marah, kecewa, membenci, iri hati, mendendam, mencari keuntungan dan kekuasaan, maka agama tampil dengan wajah yang buruk. Maka itu saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Santo Matius ini kita mohon lewat santapan sabda dan tubuh Tuhan agar kita menjadi orang-orang beriman yang kaya dengan belas kasih, sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya yang pertama, Dives in Misericordia, menjadi kaya dalam belas kasih, supaya kita mampu untuk menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih, atau dalam bahasa Paus Fransiskus, orang-orang yang misericordia vultus, mampu menampakkan wajah belas kasih Allah.
Dengan demikian kita akan menampilkan sebuah agama yang penuh kasih. Orang-orang yang lewat kehadiran kita dapat menyampaikan warta Injil sebagai orang Kristiani yang penuh belas kasih, menampilkan wajah yang penuh kasih, bukan sebaliknya wajah yang dendam, yang melihat dengan menghakimi dan menilai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.